Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Video pembelajaran bimbingan konseling pada anak usia dini. Tugas mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Dosen pengampu Ibu Asih Puji Hastuti MA. Nama Azahra Nurul Fida. Nomor induk mahasiswa 2322004. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung 2024. Video pembelajaran bimbingan konseling pada anak usia dini disusun oleh Azahra Nurul Fida. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling pada anak usia dini merupakan upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kenapa harus ada bimbingan konseling pada anak usia dini? Tujuan utama diselenggarakannya bimbingan dan konseling adalah mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif terhadap munculnya perilaku bermasalah tersebut. Tentunya mencegah akan jauh lebih mudah daripada mengobati. Asas ini pula yang akan diberlakukan di dalam bimbingan konseling di lingkungan pendidikan anak usia dini. Dengan kata lain, mencegah munculnya perilaku bermasalah pada anak-anak jauh lebih mudah daripada mengatasi perilaku bermasalah pada orang dewasa. Siapa yang berperan dalam bimbingan konseling pada anak usia dini? Dalam bimbingan konseling pada anak usia dini, berbagai pihak memiliki peran yang penting untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka dan mengatasi tantangan perkembangan. Beberapa dari mereka termasuk yang pertama, orang tua. Orang tua adalah agen utama dalam pembimbing dan konseling anak usia dini. Mereka memberikan dukungan, kasih sayang, dan bimbingan sehari-hari kepada anak-anak mereka. Yang kedua, guru atau pendidik. Di lingkungan sekolah atau tempat pendidikan formal, guru atau pendidik memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling pada anak-anak usia dini. Mereka membantu anak-anak belajar, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, konselor atau psikolog anak. Profesional konseling atau psikolog anak yang terlatih dapat memberikan bimbingan konseling yang lebih spesifik dan mendalam kepada anak-anak usia dini. Mereka membantu anak-anak mengatasi masalah emosional, sosial, atau perkembangan lainnya. Yang keempat, ahli perkembangan anak. Ahli perkembangan anak memahami tahapan perkembangan anak dan dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang tua dan guru tentang bagaimana mendukung perkembangan anak secara optimal. Yang kelima, anggota keluarga lainnya. Selain orang tua, anggota keluarga lainnya juga dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada anak usia dini, seperti saudara kandung, kakek, nenek, atau kerabat lainnya. Yang keenam adalah masyarakat. Lingkungan sosial anak seperti tetangga, teman sebaya, dan komunitas lokal juga dapat berperan dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak usia dini. Kolaborasi antar semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak usia dini. Kapan bimbingan konseling pada anak usia dini perlu dilakukan? Bimbingan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan situasi, tergantung pada kebutuhan individu anak dan lingkungan mereka. Berikut beberapa situasi di mana bimbingan konseling dapat dilakukan. Yang pertama, perkembangan emosional. Bimbingan konseling dapat diberikan jika anak mengalami kesulitan dalam mengungkapkan atau mengelola emosinya, seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan. Yang kedua, sosialisasi. Anak-anak usia dini mungkin memerlukan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, atau menyelesaikan konflik. Yang ketiga, perkembangan perilaku.
Bimbingan konseling dapat diberikan jika anak menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan atau tidak sesuai, seperti agresif, impulsivitas, atau kesulitan tidur. Yang keempat, transisi hidup. Transisi penting dalam hidup anak, seperti memulai sekolah, memiliki adik baru, atau mengalami perubahan keluarga. Saat itulah dapat menjadi waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan konseling. Yang kelima, masalah keluarga. Anak-anak usia dini dapat memerlukan bimbingan konseling jika mereka mengalami masalah di rumah, seperti konflik keluarga, perceraian orang tua, atau kehilangan anggota keluarga. Yang keenam, pengembangan diri. Bimbingan konseling dapat membantu anak-anak usia dini dalam mengembangkan keterampilan pribadi dan memahami identitas mereka sendiri. Bimbingan konseling pada anak usia dini seringkali menggabungkan pendekatan yang bersifat bermain dan kreatif, seperti permainan, seni, atau cerita, untuk membantu anak memproses pengalaman mereka dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Di mana bimbingan konseling pada anak usia dini perlu dilakukan? Bimbingan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di lingkungan formal maupun informal. Berikut adalah beberapa tempat umum di mana bimbingan konseling anak usia dini dapat dilakukan. Yang pertama, lembaga pendidikan, sekolah, taman kanak-kanak, pusat pendidikan anak usia dini, dan lembaga pendidikan formal lainnya sering menyediakan layanan bimbingan konseling kepada anak-anak usia dini. Biasanya konselor atau psikolog anak bekerja sama dengan pendidik untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, klinik kesehatan. Beberapa klinik kesehatan menyediakan layanan bimbingan konseling untuk anak-anak usia dini. Ini dapat mencakup klinik kesehatan jiwa anak, klinik kesehatan masyarakat, atau praktisi medis umum yang memiliki pelatihan khusus dalam konseling anak. Yang ketiga, praktisi swasta. Konselor atau psikolog anak yang bekerja secara independen sering menyediakan layanan bimbingan konseling di kantor mereka sendiri. Orang tua dapat menghubungi praktisi swasta ini untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah perkembangan atau emosional anak mereka. Yang keempat, program komunitas. Beberapa komunitas menawarkan program bimbingan konseling untuk anak-anak usia dini. Ini bisa dalam bentuk kelompok dukungan, kelas orang tua anak, atau layanan dukungan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga non-profit atau pemerintah setempat. Yang kelima, rumah sakit atau klinik kesehatan mental. Di beberapa kasus, anak-anak usia dini yang membutuhkan bimbingan konseling yang lebih intensif atau spesialis dapat dirujuk ke rumah sakit atau klinik kesehatan mental untuk menerima perawatan yang sesuai. Yang keenam, rumah. Dalam beberapa kasus, konselor atau psikolog anak dapat melakukan kunjungan ke rumah untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak-anak usia dini yang kesulitan mengakses layanan di tempat lain. Lokasi bimbingan konseling anak usia dini ini akan tergantung pada kebutuhan individu anak, preferensi orang tua, dan ketersediaan sumber daya di komunitas mereka. Kesimpulan, bimbingan konseling pada anak usia dini memerlukan pendekatan yang khusus. Dalam proses bimbingan konseling penting untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi anak usia dini dengan memperhatikan perilaku, emosi, dan lingkungan mereka. Melalui pendekatan bermain dapat membantu anak untuk mengungkapkan diri mereka dengan cara yang alami dan kreatif, serta memfasilitasi pemahaman dan pengembangan keterampilan. Selama proses bimbingan konseling, fokus pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif anak untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan merespon situasi dengan cara yang lebih adaptif. Kerjasama dengan orang tua sangat penting dalam mendukung anak dalam mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Orang tua dapat memberikan wawasan tambahan tentang anak dan mendukung penerapan strategi yang dipelajari di rumah. Thank you for watching. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.